Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih kita dipertemukan dalam kesempatan ini untuk bisa terus menyelenggarakan proses perkuliahan, untuk terus kita berupaya meningkatkan kemampuan kita ya melalui berbagai media pembelajaran yang hari ini kita selenggarakan lewat Zoom ya. Alhamdulillah melihat Anda sekalian atau bisa merasakan kehadiran teman-teman sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Baik, hari ini kita coba untuk pelajari atau lebih mendalami terkait metode penelitian hukum, ya, khususnya di bagian pembelajaran perumusan tujuan penelitian hukum, perumusan manfaat penelitian hukum, manfaat teoritis, dan manfaat praktis penelitian hukum. Jadi diharapkan di sini Anda memiliki sebuah kemampuan akhir ya. Jadi Anda di sini kemudian betul-betul tidak sekedar mengetahui, tapi bisa memahami dan kemudian bisa mempraktikkan, ya, mempraktikkan. Ini adalah pembelajaran ini diharapkan Anda tidak sekedar, ya saya ulangi, tidak sekedar mengetahui, tapi bahkan sampai mempraktekkan. Artinya kalau Anda sudah bisa mempraktekkan, Anda sudah pasti mengetahui dan memahaminya. Ya. Nah, di dalam pembelajaran ini mengapa sangat penting ya dijadikan sebuah satu materi pembelajaran, karena metode penelitian khususnya di bagian perumusan tujuan penelitian ini Anda kemudian bisa menetapkan orientasi ya akhir dari sebuah penelitian yang diharapkan. Ya. Ada akhir sebuah penelitian yang diharapkan sehingga Anda tidak keluar daripada konteks ya penelitian yang Anda lakukan. Ya. Olehnya kita kemudian berupaya untuk menetapkan sebuah tujuan penelitian hukum, kita merumuskan dan menetapkan sebuah manfaat daripada penelitian hukum, serta memberikan gambaran terkait manfaat teoritis dan manfaat praktis daripada penelitian hukum itu. Ya. Jadi kita rumuskan, kemudian kita tetapkan mau kemana kita. Ya. Akhirnya kita akan mempertanggungjawabkan apa yang telah kita janjikan dalam bentuk apa yang sudah kita tetapkan di dalam penelitian hukum itu. Ya. Nah, disinilah kemudian kita membuat sebuah ilmu pengetahuan. Ya. Kita membuat sebuah ilmu pengetahuan. Bagaimana kemudian orang-orang membaca karya ilmiah kita sesuai dengan tujuan yang kita sudah tentukan sejak awal. Jadi bisa jadi ya, orang kemudian tidak membaca kita punya penelitian ketika ia sudah melihat sebuah rumusan tujuan penelitian hukum dan manfaat penelitian hukum. Ya. Bisa jadi orang tidak membacanya karena ia sudah melihat bagian situnya. Ya. Orang ingin mendapatkan sesuatu informasi dari Anda.
Olehnya Anda harus punya strategi bagaimana kemudian orang mau membaca apa yang telah Anda tulis. Ya. Jadi tidak boleh kita kemudian berpikir bahwa ini kan sekedar syarat kelulusan kita menjadi seorang sarjana hukum. Ya. Lalu kemudian kita tidak perlu repot-repot memikirkan atau membuat sebuah bentuk rumusan manfaat, ya, dan tujuan penelitian hukum. Karena ini merupakan sekedar untuk menggugurkan kewajiban saja. Ada dampak yang kemudian bisa kita raih di kemudian hari. Saya selalu mengingatkan bahwa penelitian yang kita lakukan dalam bentuk skripsi adalah merupakan simulasi bagi adindaku semua calon sarjana hukum. Simulasi untuk bisa diaplikasikan di tengah masyarakat. Kami mencoba melihat apakah Anda telah layak untuk menjadi sarjana hukum melalui naskah yang Anda buat dalam bentuk penelitian skripsi. Ya, karena prosesnya panjang. Anda dibentuk dan dipersiapkan untuk tidak sekedar sampai ke lapangan kerja. Ya, Anda tidak dibentuk sesederhana itu. Ya. Kalau orang mau bekerja, saya yakin teman-teman di sini banyak yang sudah bekerja. Apa saja dia lakukan pekerjaan. Dari yang pekerjaan yang memiliki penghasilan, pendapatan tetap, dan volunteer, ya bisa jadi Anda tanpa harus kuliah juga bisa mendapatkan pekerjaan. Tapi kita kemudian membentuk sebuah mahasiswa, seorang mahasiswa yang menjadi luaran, yang memiliki kemudian kapabilitas, kemampuan dalam menggunakan pendekatan hukum untuk menyelesaikan persoalan sehari-hari yang didapatkannya. Di sini kita lakukan penelitian, kita tuliskan. Supaya dalam proses penulisan karya ilmiah itu, kita melanglang buana, mencari jawaban yang tepat dalam sebuah permasalahan yang telah kita rumuskan. Ya, jadi oke. Nanti Anda kemudian menjadi sarjana hukum, menerapkan seluruh ilmu pengetahuan hukum yang telah Anda dapatkan di Fakultas Hukum ini. Jadi tidak lagi melalui tulisan, tapi pola Anda membuat skripsi itu Anda ingat, kemudian Anda sampaikan kepada orang lain untuk menyelesaikan masalah. Tidak hanya kemudian orang lain yang kita akomodir untuk kita selesaikan masalahnya, Dinda. Teman-teman sekalian tentunya punya orientasi tersendiri dalam masuk ke Fakultas Hukum. Ya, setidaknya Anda melindungi diri Anda sendiri dari masalah hukum dengan belajar ilmu hukum. Kalau enggak, kita semua belajar ilmu hukum, ya setidaknya kita bisa melindungi keluarga kita dari masalah hukum. Olehnya, ini penting, ya, kita aplikasikan seluruh pemahaman hukum kita sejauh ini kita belajar di Fakultas Hukum dan kita konkretkan dalam bentuk penelitian hukum skripsi itu. Jadi sangat bermanfaat. Setidaknya untuk diri kita atau keluarga kita. Nanti aja dulu orang lain. Kita selesaikan dulu masalah kita. Nah, kalau kita kemudian menjadi sarjana hukum juga, kemudian kita tidak bisa mempertanggungjawabkan kesarjanaan hukum kita. Ini kemudian menjadi
ada kelihatan adanya kesalahan, ya, kesalahan dalam proses pembelajaran mungkin, atau ada kesalahan dalam proses belajar oleh seorang sarjana hukum. Apakah metode pembelajaran yang ada di Fakultas Hukum UNI yang salah, atau metode pembelajaran, metode belajar Anda yang salah? Nah, itu. Jadi kita benar-benar dipersiapkan untuk menjadi luaran yang berkualitas. Setidaknya berkualitas untuk diri Anda sendiri atau berkualitas untuk keluarga Anda. Kemudian Anda menjadi penegak hukum, misalnya advokat, ya, alhamdulillah kita kemudian bisa memberikan manfaat bagi orang banyak. Ya, oke. Nah, di sini penting kemudian kita merumuskan sebuah tujuan dari penelitian hukum kita, supaya apa yang kemudian ingin kita sampaikan kepada orang lain, ya, itu benar-benar terwujud dalam hasil penelitian kita. Jadi dalam bentuk konkretnya, apa yang ingin Anda selesaikan masalah Anda dalam kehidupan nyata, ya. Dalam proses penyelesaian itu, Anda kemudian menentukan kemana arahnya untuk mencapai penyelesaian masalah yang kita hadapi. Jadi ada tujuan yang kita tetapkan sejak awal. Ya, bagaimana kemudian penyelesaian hukum dalam sektor tertentu, dalam kajian tertentu, kita bisa laksanakan. Ya. Jadi perlu adanya penetapan tujuan. Jangan sampai kita berlatih dalam bentuk membuat sebuah karya ilmiah skripsi yang dikaji bersama dosen-dosen pembimbing, kemudian kita tidak mengakomodir. Ya, ini bisa terus membuat rancu sistem penulisan yang ada. Kita sulit untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Ya. Orang-orang di luar sana sebagai sarjana hukum yang digunakan, yang memberikan sumbangsi terhadap institusi, memberikan sumbangsi besar terhadap masyarakat, tentu mereka telah menetapkan tujuan dalam memberikan argumentasi hukum misalnya. Atau mereka telah merumuskan sebuah tujuan untuk menyelesaikan masalahnya orang lain. Nah, tujuan itu tercapai dalam proses penyelesaian masalah orang lain. Tujuan itu ditunjukkan dalam menyelesaikan masalahnya orang lain. Olehnya, kita juga dalam menulis penelitian skripsi nantinya, atau kita menulis untuk kepentingan kita, ya, menulis artikel-artikel hukum, ya, harapan kita memberikan pandangan atau memberikan target, ya, tujuan yang ingin dicapai dalam sebuah artikel tersebut atau karya ilmiah kita, agar orang bisa segera menemukan, ya, bisa segera menemukan referensi yang cocok untuk ia gunakan sebagai salah satu cara penyelesaian masalah. Ya. Anda bertujuan agar misalnya di masa pandemi seperti ini, proses penyelesaian sengketa itu bisa terus berjalan. Ya. Jadi Anda kemudian melakukan penelitian, merumuskan sebuah masalah, kemudian menentukan tujuan. Ya. Melalui penelitian ini, peneliti bertujuan untuk, ya, memberikan, ya, gambaran penyelesaian
sengketa ya, yang bisa mengakomodir social distancing misalnya. Ya, sehingga orang-orang yang ingin mendapatkan sebuah informasi terkait bagaimana sih caranya menyelesaikan sengketa ketika situasi pandemi begini, kita dilarang untuk bertemu, ya. Dia lihat tujuan Anda, oh kayaknya ini cocok. Mungkin gambaran yang dipaparkan oleh mahasiswa ini bisa kami terapkan di tempat kami. Itu maksudnya. Tapi kalau pembaca kemudian melihat bahwa saya ingin membeli sesuatu lewat marketplace. Dia membaca tujuan penelitian Anda yang ingin menyelesaikan sengketa di masa pandemi. Ya, tentu ia tidak perlu lagi membaca lebih jauh ya penelitian Anda karena Anda telah menetapkan tujuan. Ya, Anda telah menetapkan tujuan. Anda telah merumuskan tujuan penelitian hukum itu. Dan kemudian itulah yang dipertanggungjawabkan sebagai salah satu syarat dalam pembentukan karya ilmiah. Anda mempertanggungjawabkan tujuan penelitian hukum Anda. Harus tergambarkan dalam hasil. Ketika Anda ingin membantu orang untuk menyelesaikan masalahnya, gimana sih ya, kalau ketika ada transaksi elektronik yang kemudian Anda tidak bisa, ada orang yang tidak bisa mengambil haknya lagi kembali. Ya, ketika Anda menetapkan sebuah tujuan bahwa tujuan daripada penelitian ini untuk memberikan informasi atau pendekatan informasi hukum terkait penyelesaian sengketa dalam transaksi elektronik, pasti orang akan membaca dengan cepat, ya. Pasti orang akan mendiseminasikan, memanfaatkan, menyebarluaskan dan mengaplikasikan hal tersebut. Ini memberikan sumbangsi pemikiran dari kita, ya. Ini memberikan solusi bagi masyarakat dari sumbangsi pemikiran kita. Ya. Kita cukup dalam penelitian hukum menetapkan tujuan dengan menggunakan pendekatan dogmatika hukum. Cukup itu saja. Ya. Kenapa kemudian transaksi elektronik ya yang ada sengketa di dalamnya ya tidak berkesesuaian dengan barang dan harga ya kita gunakan ya, misalnya hukum yang general itu kitab undang-undang hukum perdata ya, kita cari kemudian di situ pendekatan hukumnya sesuatu yang tidak pantas dibayar kemudian dibayar lebih yang mana sih pasal mana sih yang kemudian dijadikan pasal yang mana sih yang mengatakan menyatakan hal tersebut agar kita tidak pantas untuk membayar lebih sebuah produk yang cacat misalnya. Ya. Pasal yang mana sih? Anda melakukan penelusuran, penelitian. Ya. Nah, di situ kemudian orang menjadi tahu bahwa oh ternyata saya pesan HP atau ponsel yang datang adalah sabun colek, sabun batang. Ini nggak pantas untuk dibayar jutaan gitu. Ini di warung sebelah juga ada. Ya. Jadi kenapa sampai harus ini dikatakan pantas untuk diterima uang saya jutaan sedangkan barang yang saya terima ini tidak sesuai dengan harga yang seharusnya. Ya. Pasal mana kira-kira yang bisa kita dekatkan? Yang mengakomodir bahwa kita tidak pantas untuk membayar semahal itu. Itu yang kita cari.
Sehingga nanti masyarakat dalam membaca artikel Anda, dia juga bisa tahu, oh rupanya memang nggak perlu saya bayar semahal itu. Atau saya nggak perlu membayar sebuah produk yang dari awal sudah cacat. Ya, ada yang dikatakan cacat tersembunyi dan sebagainya. Itu diatur dalam KUH Perdata. Anda bisa cari di dalam situ. Ya, Anda gunakan penelusuran, Anda penelitian, ya, melakukan penelitian. Oh, ternyata ini yang dimaksud untuk mengakomodir persoalan yang seperti ini. Pasal ini yang digunakan. Jadi nantinya Anda kemudian terbiasa menggunakan pendekatan hukum dalam memberikan pernyataan-pernyataan hukum untuk menyelesaikan masalah orang-orang. Sini pentingnya, ya, daripada sebuah tujuan daripada penelitian hukum Anda tetapkan. Nah, ada pula yang lainnya, yaitu Anda kemudian merumuskan manfaat penelitian hukum. Ya. Nah, ketika Anda sudah mendapatkan tujuan, tentu saya yakin adindaku semua bisa menetapkan manfaat daripada penelitian hukum. Ya, sudah lahir itu imajinasi untuk mendeskripsikan ya manfaat daripada penelitian hukum yang Anda lakukan. Misalnya, kenapa Anda harus menunjukkan ya aturan-aturan hukum terkait barang yang cacat tersembunyi itu tidak perlu dibayar, ya, atau harus dikembalikan uangnya, ya. Harus dikembalikan barangnya dan harus dikembalikan uangnya. Ya. Setelah Anda menunjukkan pasal-pasalnya yang relevan, ya, Anda kemudian memberikan manfaat, memberikan manfaat tentunya. Anda merumuskan sebuah manfaat daripada penelitian hukum. Anda contoh dari contoh tadi, contoh manfaatnya adalah penelitian hukum ini memberikan manfaat kepada para pihak yang melakukan transaksi, ya, untuk lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi. Iya kan? Itu salah satu manfaatnya. Kedua, apalagi manfaatnya? Ya, nah, itu sudah mulai. Kalau Anda sudah mulai menemukan tujuannya, Anda kemudian bisa dengan mudah menemukan manfaatnya. Begitu pula dengan apa namanya tadi yang manfaat praktis atau manfaat teoritis, ya. Tadi ada manfaat teoritis, artinya yang lebih general sifatnya, dan yang manfaat praktis sesuai dengan kajian karya ilmiah Anda. Misalnya Anda katakan ini manfaat teoritisnya adalah untuk lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi. Jadi transaksi itu ada dua ya, bisa jadi kita transaksinya secara online atau transaksinya secara konvensional ya. Itu manfaat teoritisnya. Manfaat praktisnya Anda sebutkan manfaat yang lebih spesifik sesuai dengan kajian penelitian Anda. Misalnya Anda melakukan transaksi manfaat praktisnya adalah agar kita lebih berhati-hati dalam transaksi online misalnya. Seperti itu. Jadi perlu untuk kesimpulannya perlu untuk kita tetapkan tujuan dan manfaat daripada penelitian ini supaya kita benar-benar dalam jalan ya, jalan yang menuju kepada hasil yang diharapkan untuk mencapai tujuan penelitian hukum.
ya, bukan lain kita pertanyakan, lain kemudian kita jawab. Nah, itulah salah satu bentuk pertanggungjawaban daripada sebuah karya ilmiah yang kita bikin. Nantinya kita kemudian bicara secara lisan kepada orang lain ketika kita sudah menjadi sarjana hukum karena kita sudah terbiasa melakukan tujuan dan manfaat penelitian misalnya. Anda menggunakan ilmu pengetahuan Anda sampaikan kepada orang lain, ya tentu Anda juga sudah terbiasa menggunakan seperti apa yang Anda tuliskan dalam sebuah skripsi. Seperti Anda meneliti, ya. Anda memberikan jawaban kepada orang lain sesuai dengan tujuan yang ingin diharapkan oleh orang lain tersebut. Tidak lain yang dia tanya, ya, lain yang Anda jawab. Ya tentunya ini menjadi sebuah keadaan yang tidak menguntungkan bagi Anda, ya, sebagai luaran Fakultas Hukum. Terima kasih telah menyimak. Ya, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.